Shalom adik-adik. Shalom teman-teman. Jumpa lagi dengan DNA Kids. Gimana kabarnya adik-adik, papa mama di rumah? Luar biasa. Yes, yes, yes. Priti sama Lingling apa kabar? Kabar aku kurang baik, Kak Siska. Oh, kenapa Priti? Iya, Priti kenapa? Jadi begini, Priti ditunjuk jadi ketua kelas di sekolah. Tapi Priti gak senang karena teman-teman tidak ada yang mau mendengarkan Priti. Mereka tidak peduli dengan Priti. Priti takut kakak karena Priti gak bisa jadi ketua kelas. Wow, Priti jangan sedih. Jangan takut ya. Kalau saat ini Priti jadi ketua kelas, itu merupakan rencana Tuhan loh buat Priti. Tuhan gak cuma kasih rencananya begitu saja, melainkan Tuhan melengkapi kita dengan roh keberanian dan kuasa untuk memimpin. Oh, begitu ya kakak. Oke deh kakak-kakak dan teman-teman. Mulai sekarang Priti harus berani tampil beda karena Tuhan Yesus selalu bersama dengan Priti. Nah Priti, yuk kita mau ibadah ya Priti hari ini. Dan adik-adik di rumah kita mau berdoa. Hari ini kita mau melakukan ibadah kita, mau menyenangkan hati Tuhan. Kita angkat tangan kita. Bapa yang baik, ini hati kami Tuhan, ini setiap hati kami dimanapun kami berada Tuhan. Berikan kami sukacitamu Tuhan saat kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Pakai suara kami, biarlah tarian kami, pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Kami undang Roh Kudus-Mu hadir di rumah, dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik yang percaya katakan, Amin. Adik-adik siapa yang percaya bahwa setiap kita dikasih kuasa? Saya. Bangkit berdiri adik-adik. Kita mau memuji nama Tuhan. Sebab Tuhan Yesus kasih kita kuasa. Saat iblis merayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa
datang sembah Tuhan, kita mau siapkan hati kita ya, mau dengerin firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang menguatkan dan meneguhkan kami lebih lagi Tuhan. The greatness of
kita bertemu lagi di ibadah online sekolah minggu DNA Kids. Nah, apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Pastinya baik-baik bukan? Nah, Kak Awong dan Kak Yefri senang sekali loh bisa berjumpa dengan adik-adik. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang perbuatan Tuhan yang hebat, yaitu Allah yang memberikan kekuatan untuk berhasil. Nah, tunggu dulu adik-adik. Kak Yefri, denger gak ada yang nangis nih? Oh, Priti. Priti kenapa menangis? Menaranya tidak jadi. Priti sedih, Kak, karena menara dari Legonya tidak jadi waktu lomba kemarin. Loh, kenapa tidak jadi menaranya? Menaranya berkali-kali jatuh. Oh, begitu. Priti, jangan sedih ya. Kalau ikut lomba harus berdoa dulu, minta pertolongan Tuhan supaya Priti bisa membuat menaranya dan bisa menang lombanya. Benar sekali. Nah, adik-adik, Kawung jadi ingat nih dengan ceritanya bangsa Israel dan Yosua yang ditolong sama Tuhan sehingga berhasil sampai di tanah Kanaan dan berhasil merobohkan tembok kota Yeriko yang kuat itu. Nah, sebelum itu, yuk kita lihat video berikut ini. Yosua. Tuhan memerintahkan Yosua untuk membawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Jangan takut, sebab aku besertamu, kata Tuhan. Dua orang pengintai yang diutus oleh Yosua ke kota Yeriko berkata kepada Yosua, Tuhan sudah menyerahkan kota Yeriko kepada bangsa Israel. Orang-orang di kota Yeriko sangat ketakutan karena mereka mendengar Tuhan menyertai bangsa Israel. Bangsa Israel harus melewati sungai Yordan untuk sampai ke kota Yeriko. Ketika para imam yang membawa tabut Tuhan menginjakan kakinya di sungai Yordan, tiba-tiba aliran sungai itu terhenti sehingga semua orang Israel bisa menyeberangi melewati sungai itu. Yosua lalu memerintahkan 12 orang dari setiap suku Israel untuk mengumpulkan batu yang ada di sungai Yordan dan membuatnya menjadi tumpukan batu sebagai pengingat bagaimana Tuhan telah menolong orang Israel menyeberangi sungai Yordan. Ketika bangsa Israel sampai di kota Yeriko, mereka diperintahkan Tuhan untuk mengelilingi kota Yeriko selama 6 hari. Sambil membawa tabut Tuhan dan meniup sangkakala. Lalu di hari yang ketujuh, bangsa Israel mengelilingi kota itu selama 7 kali. Dan ketika mereka bersorak, maka tembok-tembok kota Yeriko itu roboh dan bangsa Israel menang melawan orang-orang Yeriko. Yosua seorang pemimpin yang hebat. Ia mengajak semua orang Israel untuk taat kepada perintah Tuhan. Dan Tuhan memberikan mereka kemenangan di tanah perjanjian. Tuhan memanggil Yosua untuk memimpin bangsa Israel yang banyak itu menuju negeri yang dijanjikan Tuhan menjadi tempat tinggal bangsa Israel. Tuhan berjanji kepada Yosua bahwa kemanapun Yosua pergi di tanah perjanjian, maka tempat itu akan diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Tuhan berpesan kepada Yosua supaya memimpin bangsa Israel dengan berani walaupun ke tempat yang Yosua belum pernah pergi. Tuhan juga berpesan kepada Yosua supaya mengikuti segala perintah Tuhan, maka Tuhan akan menyertai perjalanan bangsa Israel. Betul sekali. Pada waktu mereka sampai di kota Yeriko, ternyata kota itu dikelilingi oleh tembok yang tinggi dan tebal sekali, teman-teman. Wah, bangsa Israel jadi takut. Lalu Tuhan meminta Yosua memimpin bangsa Israel untuk mengelilinginya selama 7 hari sambil diam, tidak bicara. Kemudian pada hari ketujuh barulah bangsa Israel mengelilingi Yeriko sebanyak 7 kali dan diakhiri dengan berteriak keras. Wah, aneh sekali ya, berperang dengan hanya berkeliling dan diam tidak bicara.
Iya Ling-Ling, justru dengan cara berperang seperti ini, Tuhan berperang membela bangsa Israel loh. Karena bangsa Israel taat mengikuti semua perintah Tuhan. Tiba-tiba sesuatu yang hebat terjadi loh. Tembok Yeriko runtuh. Wow, keren ya. Keren sekali ya. Apakah tembok Yeriko runtuh karena bangsa Israel membawa palu dan pukul tembok bersama-sama? Tentu tidak, Priti. Tembok Yeriko runtuh karena Tuhan sudah mempersiapkan Yosua dan bangsa Israel supaya berhasil. Adik-adik maupun Priti dan Ling-Ling, apakah adik-adik mau obey juga sama perintahnya Tuhan Yesus? Mau kawan. Awong juga. Tentunya Tuhan juga mau melakukan perbuatan yang hebat dan ajaib dan membuat adik-adik menjadi berhasil. Betul. Tetapi Tuhan mau adik-adik menjadi sama seperti Yosua yang taat melakukan perintah Tuhan. Sehingga apapun yang adik-adik lakukan akan berhasil. Nah adik-adik, karena apa? Karena Tuhan Yesus menyertai adik-adik semuanya. Benar sekali. Nah sekarang waktunya kita untuk Ayat hafalan. Nah nanti Kak Jeffrey dan Kak Awong akan menghafalkannya. Setelah itu Priti dan Ling-Ling akan menghafalkannya. Adik-adik dengarkan ya, ayat hafalan kita terambil di dalam kitab Yosua 1 ayat 8b. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sekarang Ling-Ling dan Priti ya, 1, 2, 3. Yosua 1 ayat 8b. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, hebat sekali Priti dan Ling-Ling. Nah, adik-adik di rumah juga pasti menghafalkan ayat hafalannya. Dan sekarang kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah menghafalkan ayat hafalan. Sekarang kita kembali untuk memuji Tuhan. Ayo adik-adik. Yeay. Wah, adik-adik, firman Tuhannya luar biasa Luar banget. biasa, Kak Debbie. Kalau Yosua dapat meruntuhkan tembok Yeriko bukan dengan kekuatan superhero, Bukan, bukan dengan dibom, bukan juga. tapi dengan apa kakak-kakak? Kuasa Tuhan Yesus. Benar banget adik-adik. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Oke adik-adik, kita akan terus memuji Tuhan. Ayo bangkit berdiri ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang kuat, yang hebat. Ayo kakak. Ayo adik-adik yang di rumah, goyangkan badannya. Kita menari buat Tuhan Yesus. Ayo semuanya nyanyi ya. Here we go. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Ajak papa mama ya, goyang ya, nyanyi buat Tuhan. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terbesar, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Lagi ya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Tuhan Yesus yang terbesar dan Dia yang terhebat. Haleluya. Kita akan terus memuji
memuji Tuhan adik-adik, karena Tuhan kita berkuasa di bumi dan juga di surga. Ayo kakak. aktivitas. Ayo disiapkan ya aktivitasnya. Shalom Papi Mami, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya Ardian yang akan memandu anak-anak Anda beraktivitas hari ini. Kita akan membuat tembok Yeriko. Yuk kita siapkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Yang pertama, sebuah piring besar atau talenan yang permukaannya rata. Kedua, rice cracker, biskuit stick, coki-coki, biskuit Hello Panda, kertas, dan spidol. Papi Mami, sebelum mulai, Papi Mami potong dulu rice cracker ini ya, seperti ini. Satu rice cracker dibagi dua, dan satu rice cracker dipotong berbentuk persegi sebanyak 7 buah persegi, kurang lebih panjangnya 1 cm. Adik-adik, sudah siap belum? Kita akan segera mulai aktivitas hari ini. Sebelum mulai, jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu. Yang pertama, adik-adik ambil spidol lalu tulis Jericho. Kita ambil rice cracker yang utuh. Kita susun seperti ini adik-adik. Yang lurus ya adik-adik ya.
Sekarang ambilkan biskuit stick, oleskan coki-coki. Kita lumuri kertas dengan coki-coki, lumurinya di bagian belakangnya ya. Taruh coklatnya lagi, ambil biskuit Hello Panda, tempelkan biar bisa berdiri. Sekarang taruh bagian rice cracker yang kecil di paling atas tembok Yeriko. Ini adalah tembok Yeriko. Untuk adik-adik umur 1-3 tahun kalian belum boleh makan ya. Nah, untuk adik-adik yang usianya 4-5 tahun, kalian boleh makan tapi tidak boleh banyak-banyak ya, nanti bisa sakit gigi. Kita ketemu kembali minggu depan dengan aktivitas lainnya. Sampai jumpa. Papi Mami, kita sudah selesai beraktivitas hari ini. Ada aktivitas selama sepekan yang harus Papi Mami lakukan selama di rumah, yaitu berikan tugas sekolah untuk anak-anak usia balita dan tugas di rumah untuk anak-anak usia batita. Janjikan reward jika anak-anak Anda berhasil melakukan tugas yang Papi Mami lakukan. Jangan lupa tepati apa yang sudah Papi Mami janjikan. Jelaskan bahwa Tuhan juga berjanji kepada mereka dan akan menepati apa yang sudah dijanjikan. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus kalau hari ini setiap kita dikuatkan dan diteguhkan sama Tuhan kalau Tuhan kasih kita kuasa. Amin. Nah, tiba saatnya adik-adik kita rindu memberikan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Adik-adik bisa perhatikan ya di layar handphone adik-adik ada QR code. Jadi bisa minta tolong sama mama sama papa untuk bantu adik-adik scan ya. Sehingga setiap kita siap memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Yuk adik-adik kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapak yang baik untuk kuasa bahkan untuk roh keberanian yang Tuhan berikan bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Tiba saatnya Bapak kami rindu memberikan persembahan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati ya setiap tangan-tangan adik-adik yang memberi. Terima kasih Bapak Sorgawi. Dalam nama Tuhan Yesus adik-adik yang siap memberi dengan sukacita. Sama-sama katakan amin. Ayo adik-adik kita sembah Tuhan sekali lagi ya. Adik-adik semuanya kita berdiri, tetap berdiri. Kita angkat tangan kita. Bapak yang baik, terima kasih untuk hari ini. Dari awal Tuhan kami memuji, menari buat Tuhan Yesus. Dan kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan mengajar kami untuk berani Tuhan. Biarlah setiap apa yang kami lakukan berkenan di mata Tuhan. Setiap aktivitas kami Tuhan. Setiap apa yang kami lakukan di rumah Tuhan. Bapak yang baik, kami berdoa juga buat kedua orang tua kami, pekerjaan mereka Tuhan. Mari Tuhan jaga Tuhan. Mari Tuhan jaga juga kesehatan setiap keluarga kami Tuhan. Bapak yang baik, kami tidak lupa berdoa Tuhan untuk bangsa kami,
bangsa Indonesia, berkati pemimpin dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Biarlah pemimpin-pemimpin Tuhan merencanakan Tuhan untuk mengelola bangsa Indonesia ini Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk COVID-19 Tuhan. Supaya Tuhan memberikan Tuhan kebebasan kami Tuhan dari virus tersebut Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hari ini Tuhan kami mau menerima berkat Tuhan. Adik-adik, kita mau menerima berkat Tuhan. Diberkatilah setiap apa yang adik-adik lakukan khususnya untuk pembelajaran adik-adik. Diberkati kesehatan adik-adik, diberkati pembelajaran adik-adik di rumah. Diberkati juga untuk orang tua adik-adik. Biarlah Tuhan tetap menyertai adik-adik sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Adik-adik yang percaya katakan, Amin. Happy Sunday.